Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Reza Firmanda, saya co-owner dan founder dari Ayam Ayaman. Eh, di sini bagian 2, part 2 dalam strategi dasar sukses di GoFood. Buat teman-teman yang belum nonton part 1 atau bahkan belum nonton tips dasar sukses berbisnis, nah itu tonton video yang itu dulu. Ada part 1, 2, dan yang ini ada part satunya juga. Jadi tonton yang itu dulu sebelum tonton yang ini, teman-teman. Oke, agar tidak berlama-lama lagi, saya akan share screen materinya. Mana ya? Lalu. Iya, sudah. Part 2, strategi dasar sukses di GoFood. Nah, untuk kali ini kita akan ngobrolin tentang menjaga performa resto dan rating nih, teman-teman. Di part 1 kan tadi kan kita udah ngebahas tentang rating itu apa dan cara hitung rating itu seperti apa, terus ratingnya itu keluar kalau misalnya udah bagaimana gitu kan. Buat yang belum nonton, tonton yang itu dulu ya, teman-teman. Baru tonton yang ini. Oke, lanjut aja. Tips sukses mendapatkan rating bagus nih, teman-teman. Jadi ada 5 poin, ada 5 tips yang akan saya share ke teman-teman untuk mendapatkan dan menjaga ratingnya agar tetap bagus. Nah, kita ke nomor 1. Tips sukses nomor 1 nih, teman-teman, tentang kelengkapan profil resto. Ya foto, ya nama, gitu kan. Kenapa? Ya karena di video sebelumnya di 60% tentang performa resto, di situ ada kelengkapan informasi resto ya. Salah satunya adalah tentang foto profil, foto menu dan lain-lain. Nah, di sini kita ngomongin tentang foto profil dan nama restonya juga. Nah, jadi pastikan resto Anda itu terpasang foto profil resto nih, teman-teman. Foto profil resto itu yang mana sih gitu. Jadi foto profil resto itu adalah foto yang paling pertama kali dilihat oleh pelanggan nih, teman-teman gitu. Jadi ya foto profil ini ya sebagai daya tarik utama dong gitu kan. Seperti video saya yang sebelumnya juga udah seperti bahas, foto profil itu sebagai daya tarik utama karena ini yang paling pertama banget dilihat sama konsumen. Bahkan konsumen-konsumen yang mungkin belum tahu tentang resto kita gitu. Nih seperti yang di sebelah kiri gitu, nasi kuning Mbok Room Cipete Utara gitu. Nah, foto profilnya itu yang nasi kuning itu gitu. Itu yang akan dilihat oleh konsumen. Nah, yang wajib agar foto profil resto ini menarik, yang satu fotonya itu terang, yang bisa memanfaatkan cahaya matahari langsung gitu. Jadi untuk foto-fotonya jangan pas malam-malam di dalam ruangan gitu kan. Terus juga yang kedua, tampilkan makanan unggulan nih, teman-teman. Intinya seperti itu. Terus teknisnya ukurannya itu harus 1000 kali 750 pixel atau rasionya itu 4:3 gitu. Jadi lebarnya 4, ke bawahnya itu 3 gitu. Tidak memiliki unsur manusia, entah itu tangan, wajah dan lain-lain gitu. Terus ya kalau misalkan untuk kebutuhan lainnya bisa coba dicek di link di bawah ada bit.ly/profil outlet. Nah, coba dipelajarin di situ tentang foto profil. Next-nya nih, saya mau ngajarin tentang cara pasang foto profil di resto kita di GoFood nih, teman-teman. Nah, jadi atur profil resto itu bisa langsung di aplikasi Gobisnya di halaman lainnya. Jadi buka Gobisnya, ada di halaman lainnya itu ada di pojok kanan. Nah, itu ada di pojok kanan, terus cari outlet saya nih, teman-teman. Nah, diklik outlet saya. Nah, terus di outlet saya itu nanti klik yang namanya profil restoran tuh, ada kedua dari bawah tuh. Profil restoran. Nah, itu diklik nanti kelihatan nih yang seperti ini. Ada foto profil restoran, ada kategori makanan.
Nah, itu kalau misalnya mau ganti foto profil restoran, ya tinggal diklik aja ubah. Nah, terus juga kategori makanan juga penting untuk sesuai dengan produk yang kita jual. Karena apa? Karena ketika customer itu nyari apa sih, misalnya saya pengen nyari es cendol gitu. Nah, itu kalau misalnya kategori makanannya tidak ada minuman di situ gitu. Nah, malah kita misalnya kita set misalnya nasi gitu kan, padahal jualannya es cendol. Nah, itu nanti yang nyari nasi goreng bakal ada mungkin bakal kemungkinan ada resto kita tuh di situ es cendol gitu kan. Orang mau nyari nasi goreng kok nemunya es cendol gitu kan. Jadi kemungkinan dibelinya mungkin akan sangat-sangat berkurang gitu. Jadi harus dipastikan kategori makanannya pun juga sesuai. Lalu next-nya adalah tentang tingkatkan kesempatan ditemukan nih teman-teman dengan nama outlet yang tepat. Seperti materi saya sebelumnya juga gitu tentang awareness gitu kan. Jadi utamanya itu kita muncul dulu nih teman-teman gitu. Jadi calon-calon konsumen yang belum tahu resto kita, kalau misalnya kita tidak muncul gitu, ya gimana caranya bisa tahu gitu kan. Nah, contoh nih, Sop Iga Haji Khalid Tebet Utara 1. Tuh. Nah, ini namanya. Jadi nama resto itu bisa sedikit disesuaikan agar bisa kesempatan resto kita itu ditemukan pelanggan itu bisa semakin tinggi. Kayak tadi, bukan kayak tadi sih, kayak video saya sebelumnya tuh, makanya tonton dulu video saya sebelumnya biar nyambung teman-teman. Di situ di customer journey saya ngebahas ketika customer itu nyari misalnya Sop Iga gitu, di enter yang keluar itu nama-nama restonya tuh yang ada kata-kata Sop Iga gitu kan. Nah, makanya ini daripada cuman warung Haji Khalid gitu atau Haji Khalid Kitchen misalnya gitu, padahal jualannya dia utamanya adalah sop iga. Nah, makanya kita sarankan untuk ditambahkan sop iga. Jadi teman-teman customer yang lagi pengen banget sop iga dan mencari sop iga, nah ini keluar nih sop iga Haji Khalid nih gitu. Jadi kesempatan untuk produk kita dibeli di GoFood karena kita muncul ketika orang itu mau dan kebetulan produknya juga ada di restoran kita gitu. Nah, jadi ya customer akan beli nih, kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, tips menyesuaikan nama resto. Yang pertama, gunakan nama hidangan yang merupakan unggulan atau memang produk utama gitu. Misalnya sop iga kah, nasi goreng kah, dan lain-lain gitu. Terus yang kedua, jangan memasukkan terlalu banyak nama makanan agar tetap rapi. Yang di video sebelumnya pun juga ada tuh contohnya di situ. Coba ditonton aja ya. Nah, terus ketentuannya jumlah karakter itu minimal 3 karakter, maksimal 80 karakter, tidak menggunakan kata-kata yang kasar, menggunakan yang sara ataupun pornografi. Jadi yang baik-baik aja ya namanya. Oke, kelengkapan profil, foto dan nama udah sip gitu kan. Terus yang keduanya adalah tentang kelengkapan menu resto nih teman-teman. Yang kedua, tentang menu lengkap dan jelas, kelengkapan informasi pada restonya. Nah, penjualan resto berkonten lengkap itu lebih tinggi 70% teman-teman dibandingin yang restonya itu kontennya itu tidak lengkap gitu. Maksudnya fotonya nggak lengkap, mungkin nama menunya juga kurang oke, dan lain-lain. Nah, ini saya kasih contoh nih teman-teman. Yang pertama ada contoh yang kurang baik nih teman-teman. Bisa dilihat di situ Yahun manis baso harga 25.000, tapi fotonya nggak ada, deskripsinya pun nggak ada gitu. Jadi kita sebagai konsumen, misalnya saya sebagai konsumen pun bertanya-tanya, ini Yahun manis baso dapatnya apa aja nih gitu. Apakah cuman baksonya cuman satu, baksonya segede apa, dan lain-lain, saya nggak tahu kan. Nah, di situ jadinya males deh gitu, takutnya nggak enak. Nah, bisa juga seperti itu kan konsumen. Nah, terus itu contoh foto-fotonya di bawah terlalu gelap yang sebelah kiri.
udah oke gitu, misalnya makanannya udah cukup menarik, tapi fotonya itu terlalu gelap. Nah, terus yang sebelah kanannya dia ada proses masaknya. Jadi belum, produk jadinya gitu. Nah, ini tolong dihindari ya teman-teman. Nah, terus ini ada contoh yang foto bagusnya, kayak yang deskripsinya lengkap, terusnya fotonya juga bagus gitu. Coba lihat yang atas dulu nih, yang paket sayur plus teh manis gitu. Di situ fotonya lengkap, ada teh manisnya juga gitu kan. Jadi, bisa kayak ekspektasi konsumen, "Oh, saya dapatnya seperti ini nih," gitu. Ditambah ditegaskan lagi dengan deskripsinya yang oke gitu. Nasi plus ayam geprek original, dapatnya sayap atau paha bawah gitu kan. Terusnya bisa pilih level, terus di situ tumis sayur pilih satu macam, apa aja, terus teh manis. Terus harganya, ternyata harganya didiskon pula dari 33.500 jadi 25.200. Jadi kan ini informasinya tuh lengkap banget dan jadi menarik. Terus kita lihat fotonya dulu nih, yang sebelah kiri, yang mie ayam tuh, gitu. Itu kalau misalnya bayangin yang Yahun manis bakso, ditambahin foto itu aja, maksudnya foto yang kayak di bawah nih, yang ada yang mie ayamnya nih, gitu. Katakanlah jadinya Yamin manis bakso lah, gitu. Itu tanpa deskripsi pun sebenarnya udah menarik dan sudah kayak, "Oh, saya nanti dapetnya ini nih," gitu kan. Nah, jadi penting banget tuh foto. Jadi fotonya yang bagus, yang kayak mendeskripsikan apa yang akan dapat konsumen itu bagus. Terus yang sebelah kanan ya intinya memperlihatkan apa aja nih sesuai dengan deskripsi yang ada di menunya yang ada di GoFood teman-teman nih gitu. Jadi fotonya pokoknya harus bagus, harus terang dan komposisinya pun juga ya kalau bisa seperti contoh-contoh yang ada di bawah ini. Lalu ketentuan fotonya hampir lupa. Ukurannya dia kotak ya, 1:1 gitu, persegi bukan kotak. Terusnya foto tidak memiliki unsur manusia, entah tangan, entah wajah gitu. Terus nama menu juga tidak disingkat. Jadi kalau misalnya yang jual ayam goreng tulisnya full ayam goreng, jangan AYM GRG gitu, jangan seperti itu, ayam goreng lengkap. Terus nama menu juga maksimal 70 karakter, deskripsi juga menjelaskan detail dan kelengkapan menu teman-teman. Nah, cara aturnya gimana? Ini saya akan ajarin. Atur menu itu semua bisa di aplikasi GoBiz nih teman-teman. Di situ bisa atur foto menu, nama menu, deskripsi, varian, rekomendasi, kategori gitu. Semua bisa di situ gitu. Nah, itu bisa ada di kalau misalnya kamu buka kalau teman-teman buka aplikasi GoBiz, klik di lainnya yang di paling pojok kanan bawah itu. Nah, terus di situ ada menu tuh di sebelah ya, saldo sama stok habis. Nah, itu diklik. Nah, terus nanti kelihatan seperti ini setelah misalnya mau nambah menu gitu ya. Nah, di sini kalian bisa ganti-ganti foto menunya gitu. Terusnya nama menunya, kategori menu gitu, sama deskripsinya gitu, sama detail harga. Nah, jadi detail harganya seperti apa, terusnya di situ jangan lupa di centang aktifkan di GoFood atau misalnya mau dimasukin juga ke menu rekomendasi itu diklik aja tuh yang di slidernya yang di kanan tuh yang ungu dan abu-abunya. Jadi pastikan ungu kalau misalnya pengen merekomendasikan menunya gitu. Nah, terus di situ juga ada tambah variasi menu, maaf agak kelewat. Nah, untuk variasi menu nanti akan dijelaskan yang sekarang tentang menu rekomendasi dulu. Nah, jadi menu rekomendasi itu ada yang recommended biasanya itu ada di atas. Nah, tujuannya itu memudahkan pelanggan untuk menemukan produk andalan nih, teman-teman. Terusnya juga apa dapat menggunakan fitur kategori dan menu rekomendasi. Seperti yang saya bilang di video sebelumnya, menu rekomendasi itu keluar paling atas bahkan sebelum promo. Jadikan ini sebagai etalase utama teman-teman. Nah, menu-menu apa aja yang
kami sarankan untuk ditaruh di menu rekomendasi, satu adalah menu yang sudah melalui uji coba secara offline nih teman-teman. Jadi kalau teman-teman baru join di GoFood, terusnya udah jualan sebelumnya di offline cukup lama misalnya atau misalnya beberapa waktu, terusnya udah tahu kayak oh menu unggulan saya nih ABC nih gitu. Nah itu yang dijadikan menu rekomendasi teman-teman. Terus yang kedua, mungkin menu yang lagi tren nih, kayak misalnya apa ya yang lagi tren sekarang saya kurang piknik nih. Misalnya ya ayam geprek deh gitu. Misalnya walaupun sop iga Haji Khalid gitu kan, jualannya sapi-sapian gitu. Terus karena sekarang lagi ya nggak ada matinya yang namanya ayam geprek gitu kan, ayam-ayaman, akhirnya ya udah jualan juga deh gitu. Siapa tahu ada yang pengen sop iga tapi istrinya pengen yang pedes-pedes gitu kan, ada juga di situ misalnya. Nah, jualan juga, nah itu bisa ditaruh di recommended di situ gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Terus yang ketiga mungkin menu dengan marginnya itu yang sedang-sedang nih teman-teman. Jadi harganya itu nanti tidak terlalu mahal tapi tidak terlalu murah juga gitu. Jadi pelanggan itu sukanya yang pas-pas saja nih teman-teman. Jadi coba ditaruh yang harganya itu yang jangan terlalu mahal juga. Nah, terus next-nya, oh tadi tentang variasi menu nih teman-teman, yang hampir ketinggalan tadi, buat variasi menu untuk transaksi yang lebih mudah nih teman-teman. Jadi di GoFood sekarang udah bisa gampang banget bikin variasi menu. Nah, variasi menu kayak apa sih? Nah, ini contohnya nih. Ini contoh kalau misalnya saya sebagai konsumen misalnya mau beli chat time nih di BSD. Nah, di chat time, kalau misalnya menu yang ada variannya, yang ada variasinya itu, ada tulisannya tuh di sebelahnya, customizable. Nah, itu berarti ada variannya yang harus dipilih tuh gitu. Jadi kalau misalnya diklik add, nah dia ini nih yang namanya varian. Jadi dia ada variannya, ada yang no sugar gitu, yang tanpa gula, yang gulanya sedikit, gulanya setengah atau normal gitu. Nah itu bisa kita masukin di varian. Terus level ice-nya seperti apa gitu, level ice-nya seperti apa. Nah ini keuntungannya untuk apa? Ya intinya sih pertama eh, buat variasi menu ini gampang banget nih teman-teman. Jadi ketika teman-teman update di aplikasi Gobis-nya, dia akan real time terupdate di aplikasi customer-nya gitu. Jadi misalnya no sugar-nya mau diganti atau misalnya mau dihapus dan lain-lain, mau stoknya dihabiskan. Nah, itu bisa banget dan itu real time eh, langsung terupdate kalau misalnya customer mau beli juga. Terus selanjutnya pesanan juga jadi lebih akurat untuk penerimaan pesanannya gitu. Jadi customer tuh nggak perlu lagi nulis-nulis misalnya level 3 atau level 7 atau misalnya normal sugar gitu kan. Kalau misalnya customer itu lupa nulis, kita harus konfirmasi lagi dan lain-lain. Nah, itu kan akan repot. Jadi makanya kita pakai varian ini untuk mempermudah kita jualan, nggak usah lagi konfirmasi ke customer-nya lagi nih teman-teman. Kalau misalnya memang kita ada pilihan-pilihan yang memang bisa dipilih oleh customer kita. Itu nomor 2, ada 3 lagi. Yang nomor 3, ini teman-teman, tentang hindari pembatalan dengan update jam operasional nih teman-teman. Jadi tidak jarang gitu kita lupa nutup restoran kita gitu. Jadi kita kalau bisa sih ya restoran itu jam operasionalnya selalu terupdate gitu. Nah, cara mengupdate-nya gimana? Aduh maaf. Cara mengupdate-nya bagaimana? Bisa di lainnya di aplikasi Gobis, terusnya diklik outlet saya. Nah, di situ nanti ada ada 2 nih teman-teman. Ada restoran buka. Nah, di sini bisa buka tutup walaupun misalnya belum waktunya tutup, tapi ternyata ada suatu hal yang harus kita tutup resto gitu misalnya. Nah, ini bisa tinggal
klik aja, tinggal di-tap aja ke yang ungunya, ke slidernya itu. Nah, terus juga ada jam operasional nih, untuk kita ngatur jam operasional kita. Apakah kita 24 jam, apakah buka dari jam 8 sampai jam 10 malam, dan lain-lain. Nah, itu bisa diatur di bagian sini. Itu jam operasional. Yang keempat, tentang update stok, gitu. Jadi, restoran udah buka, tapi stoknya ternyata nggak ada, gitu kan. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Jadi, untuk makanan yang ada di GoFood itu kita bisa matiin, nyalain gitu. Caranya gimana? Nah, jadi intinya caranya seperti ini, teman-teman. Ke lainnya juga gitu. Di situ ada stok habis. Nah, di situ kalau misalnya diklik, nah kita bisa pilih tuh menu-menu yang stoknya tuh masih ada atau yang habis dan lain-lain. Nah, ini kalau misalnya memang stoknya sudah habis, tolong ya teman-teman update segera biar nggak kecewakan konsumennya gitu. Jadi ketika mau beli ayam geprek, tapi ayam gepreknya sebenarnya udah habis gitu, tapi di GoFood-nya masih bisa dibeli, masih dibuka. Nah, ketika konsumen beli terusnya habis kan kecewa tuh gitu. Nah, intinya seperti itu. Nah, itu tinggal diklik-klik aja slidernya. Nah, tujuannya pasti untuk menghindari pembatalan dan kecewanya customer gitu. Jadi harus secara rutin untuk update dan mengatur si stok barang yang ada di GoBiz-nya, yang ada di GoFood-nya. Nah, intinya pembatalan berkurang sama dengan rating terjaga. Apa itu rating? Ada di video sebelumnya. Nah, terus setelah semuanya udah lengkap gitu, terusnya pertama profil resto, foto nama udah oke, terusnya kelengkapan menu resto juga sudah oke, terusnya jam operasionalnya udah oke gitu, udah terset dengan baik. Terusnya stok juga udah tahu caranya gimana, ya intinya yang tips kelima adalah be konsisten, teman-teman. Jadi pokoknya lakukanlah pokoknya update terus si keempat di atas ini gitu untuk menjaga kepuasan pelanggan. Pelanggan puas, rating pun akan menjadi bagus, teman-teman. Begitu saja 5 tips sukses di GoFood kali ini. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan seputar layanan Gojek atau misalnya layanan GoFood, teman-teman bisa coba cek di GoBiz-nya, di lainnya, terusnya ada di bantuan. Di situ lengkap banget semuanya informasinya, jadi coba cek aja di situ. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.